Baik, di video ke-54 ini kita masih membahas soal KSN Matematika untuk tingkat sekolah menengah pertama. Di video sebelumnya, kita sudah selesai membahas sampai soal nomor 7. Di video ke-54 ini, kita akan teruskan untuk soal nomor 8 dan soal nomor 9. Baik, agar tidak berpanjang kata, kita mulai bahas soal nomor 8. Pada suatu pameran seni di sekolah, akan dipajang 8 lukisan yang terdiri atas 3 lukisan cat air dan 5 lukisan cat minyak. Semua lukisan tersebut saling berbeda. Kemudian untuk alasan artistik, maka setiap lukisan cat air harus diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Maka banyak kemungkinan susunan lukisan tersebut adalah baik, jadi di sini poin utamanya bahwa lukisan cat air harus diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Karena jumlah lukisan cat minyak ada 5 dan jumlah lukisan cat air ada 3, maka kita susun 8 lukisan tersebut sedemikian rupa sehingga lukisan cat air terletak di antara lukisan cat minyak. Jadi kita bisa menyusun 8 lukisan tersebut menjadi beberapa tipe komposisi. Tipe komposisi pertama, misal kita beri nama komposisi tipe A, di mana kita asumsikan lukisan cat minyak yang berwarna kotak putih dan lukisan cat air yang berwarna kotak kuning. Sehingga urutan untuk komposisi tipe A adalah lukisan cat minyak, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak. Kemudian kita juga bisa susun komposisi tipe B dengan urutan lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak. Kemudian tipe komposisi ketiga, kita kasih nama komposisi tipe C dengan urutan lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak. Dan tipe komposisi keempat, misal kita kasih nama komposisi tipe D dengan urutan lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan cat minyak, lukisan cat minyak. Langkah selanjutnya kita akan menghitung kemungkinan susunan lukisan dari semua tipe komposisi, yaitu dari tipe komposisi A, tipe komposisi B, tipe komposisi C, dan tipe komposisi D. Jadi untuk tiap tipe komposisi, semua lukisan cat air harus diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Maka saat menghitung kemungkinan susunan lukisan untuk tiap tipe komposisi, kita hanya bisa menukar lukisan yang berbahan sama. Saya ulang sekali lagi ya. Saat menghitung kemungkinan susunan lukisan untuk tiap tipe komposisi, kita hanya bisa menukar lukisan yang berbahan sama. Oke, agar lebih jelas saya akan kasih contoh untuk tipe komposisi A, misalnya. Jadi untuk lukisan cat minyak, misal kita kasih nama P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan untuk lukisan cat air, misal kita kasih nama K1, K2, dan K3. Jadi untuk menghitung kemungkinan susunan lukisan untuk tipe komposisi A, maka warna putih
hanya bisa ditukar posisi dengan warna putih, misal antara P1 dengan P2. Begitupun warna kuning juga hanya bisa ditukar posisi dengan warna kuning, misal antara K1 dengan K2. Begitupun untuk perhitungan kemungkinan susunan lukisan untuk tipe komposisi yang lain. Pertukaran posisi hanya boleh dilakukan untuk warna kotak yang sama. Siap, sehingga kemungkinan susunan lukisan untuk tiap tipe komposisi, cara perhitungannya adalah 5 faktorial kali 3 faktorial, di mana 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Dan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sehingga 120 kali 6 sama dengan 720. Karena kita mempunyai 4 tipe komposisi, berarti kemungkinan susunan lukisan untuk tipe komposisi A, komposisi B, komposisi C, dan komposisi D adalah 4 kali 720 sama dengan 2880. Sehingga banyak kemungkinan susunan lukisan tersebut adalah D, yaitu 2880. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 9. Jika 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M adalah faktor dari 2020 pangkat 2020, maka jumlah digit dari nilai maksimum M plus 2N adalah, jadi bilangan 2020 pangkat 2020, bilangan pokoknya adalah 2020 dan bilangan pangkatnya juga 2020. Langkah pertama, faktorkan lebih dulu bilangan pokoknya, yaitu 2020. Untuk cara pemfaktorannya, kita gunakan saja dengan metode pohon faktor, yaitu 2020 kita bagi dengan bilangan prima mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu kita bagi dengan 2, dan hasilnya adalah 1010. Kemudian jika 1010 ini masih bisa dibagi 2, maka 1010 kembali kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya 505. Kemudian untuk 505 sudah tidak bisa dibagi 2 lagi ya. Maka kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 2, yaitu 3. Ternyata 505 tidak bisa dibagi dengan 3. Maka kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 3, yaitu 5. Ternyata 505 bisa dibagi dengan 5, yaitu 101. Sekarang pemfaktorannya bisa kita hentikan, karena setelah 505 kita bagi dengan 5, hasilnya juga merupakan bilangan prima, yaitu 101. Dan sekarang kita dapatkan hasil pemfaktoran dari 2020 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 kali 101 pangkat 1. Dan bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 101 pangkat 1. Jadi bentuk 2020 pangkat 2020 bisa kita tulis menjadi dalam kurung 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 101 pangkat 1 kurung tutup dan dipangkatkan 2020. Kemudian semua bilangan pangkat dalam tanda kurung bisa kita kalikan dengan 2020 sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat
4040 kali 5 pangkat 2020 kali 101 pangkat 2020. Sehingga sekarang kita dapatkan faktor dari 2020 pangkat 2020 adalah 2 pangkat 4040, 5 pangkat 2020, dan 101 pangkat 2020. Kemudian dalam soal juga diketahui bahwa faktor dari 2020 pangkat 2020 adalah 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M. Artinya kita bisa menghitung N dengan cara mensamadengankan 2 pangkat 5N sama dengan 2 pangkat 4040. Karena dalam persamaan ini bilangan pokoknya sama, yaitu 2, maka artinya 5 pangkat N sama dengan 4040. Dan N sama dengan 4040 dibagi 5 sama dengan 808. Dan kita dapatkan 2N sama dengan 2 kali 808 sama dengan 1616. Kemudian untuk menghitung M bisa dilakukan dengan cara mensamadengankan, yaitu 5 pangkat 2 pangkat M sama dengan 5 pangkat 2020. Karena dalam persamaan ini bilangan pokoknya sama, yaitu 5, maka artinya 2M sama dengan 2020. Dan kita dapatkan M sama dengan 2020 dibagi 2 sama dengan 1010. Yap, sekarang kita sudah dapatkan nilai M sama dengan 1010 dan 2N sama dengan 1616. Sehingga nilai dari M plus 2N sama dengan 1010 plus 1616 sama dengan 2626. Sehingga yang dimaksud jumlah digit dari nilai M plus 2N adalah tiap digit atau angka yang membentuk angka 2626 itu kita jumlahkan, yaitu 2 plus 6 plus 2 plus 6 sama dengan 16. Sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu 16.